Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, ketemu lagi bersama saya Rena Yulia di channel Dosen Kece. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Sistem Peradilan di Indonesia. Di video kali ini materi yang akan disampaikan terkait dengan masih mengenai penegakan hukum di dalam sistem peradilan di Indonesia ini gitu, yaitu terkait dengan 3 fungsi di dalam penegakan hukum gitu. Jadi maksudnya adalah penegakan hukum itu kita tinjau secara bersama-sama dengan melihat dari fungsi-fungsi, yaitu yang pertama fungsi membuat hukum misalnya, atau law making gitu ya, fungsi membuat hukum, lalu kemudian fungsi menjalankan hukum dan fungsi melaksanakan hukum gitu. Nah, memang fungsi-fungsi membuat hukum, menjalankan hukum, melaksanakan hukum tadi itu jika dibicarakan secara bersama-sama, dalam kenyataannya itu seolah-olah ataupun akan selalu berjalan dengan tumpang tindih begitu. Bahkan yang satu merupakan fungsi dari yang lain gitu. Kita lihat misalnya, hukum yang dibuat tetapi tidak dijalankan tentu kan tidak akan berarti. Demikian pula sebaliknya. Tidak ada hukum yang dapat dijalankan kalau sebelumnya hukum itu tidak dibuat terlebih dahulu gitu. Nah, agar hukum dapat dijalankan atau ditegakkan, maka tentu terlebih dahulu harus ada hukum yang dibuat gitu. Nah, akan tetapi pada kenyataannya misalnya hakim tidak boleh menolak gitu kan, untuk memeriksa ataupun memutus suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas atau hukumnya tidak ada. Nah, bagaimana kalau ada keadaan yang seperti itu? Nah, dalam hal kekosongan hukum gitu, hakim harus menemukan hukum sebagai dasar untuk memutus ataupun memeriksa suatu perkara yang tadi gitu. Nah, kesadaran hukum itulah yang kemudian harus dimiliki oleh seluruh subsistem ataupun aparat yang ada di dalam sistem peradilan ataupun penegakan hukum ini gitu. Nah, kita nggak bisa ngebayangin kalau misalnya ada seseorang yang kemudian diajukan ke pengadilan oleh jaksa, oleh penggugat ataupun pemohon tanpa ada aturan hukum yang menjadi alas hukum bagi dakwaan tersebut, alas hukum bagi gugatan tersebut, atau alas hukum bagi permohonan tersebut. Akan tetapi ada asas yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memutus gitu. Nah, sebetulnya asas itu adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya peranan hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa ataupun suatu perkara hukum gitu. Nah, dalam hal tersebut hanya berlaku untuk hakim gitu kan. Sedangkan menjalankan hukum yang dilakukan juga oleh pejabat yang lain tentu akan menolak apabila misalnya polisi kemudian dia ini tidak ada nih alas hukumnya. Dia tidak akan juga berani untuk menyampaikan ke kejaksaan, karena kejaksaan juga akan menolak, sehingga berkas perkara akan bolak-balik gitu. Salah satunya misalnya dengan alas hukum yang tidak jelas begitu ya. Nah, ini menjadi penting gitu ya dalam perspektif pembangunan ataupun pembaruan hukum gitu, karena penegakan hukum yang profesional ataupun dan bermartabat itu diperlukan gitu dalam proses penegakan hukum. Juga tentu untuk memperbaiki hukum itu secara bersamaan kita juga harus memperbaiki fungsi-fungsi yang tadi, fungsi membuat dan menjalankan hukum. Karena kalau fungsi membuat serta menjalankan hukum dan melaksanakan hukum itu tidak diperbaiki untuk pembaharuan hukum,
Nah, maka tentu nanti hasil akhir ataupun output dari penegakan hukum itu akan kurang memuaskan. Gitu. Nah, berdasarkan hal yang tadi, maka dapat diartikan bahwa membuat hukum adalah fungsi menciptakan aturan tingkah laku, baik yang dilakukan dalam lingkungan pembentuk undang-undang, yang menjalankan hukum, atau yang menegakkan hukum. Nah, kekuasaan untuk membentuk undang-undang sebagai badan legislatif itu kan tugas utamanya dari pembuat undang-undang, gitu ya. Di samping juga ada tugas pengawasan, ada menetapkan anggaran. Nah, ini yang kemudian membuat aturan ini berasal dari aturan yang tumbuh dalam masyarakat, kan begitu. Bukan tambahan yang tertulis yang menyampingkan aturan yang tumbuh di dalam masyarakat. Karena undang-undang yang dibuat itu kan berdasarkan hal-hal keadaan-keadaan yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri, gitu. Nah, sehingga membuat hukum itu adalah membuat undang-undang yang berasal dari tingkah laku ataupun yang tumbuh di dalam masyarakat, gitu. Lalu yang kedua, kekuasaan menjalankan hukum atau fungsi melekatkan hukum pada suatu peristiwa hukum yang dikehendaki atau diinginkan, seperti membuat perjanjian, memberi perizinan, peristiwa hukum yang tidak dikehendaki seperti perbuatan melawan atau melanggar hukum dalam suatu hubungan publik atau hubungan keperdataan. Nah, itu eksekutif fungsinya, gitu, karena dia menjalankan hukum. Nah, peristiwa hukum dalam hubungan publik antara lain saya contohkan tadi, perizinan, pengesahan, pengenaan pajak, gitu ya. Nah, itu juga termasuk fungsi pemerintahan lainnya. Nah, peristiwa hukum dalam hubungan keperdataan terjadi melalui perjanjian misalnya. Ataupun misalnya ada juga peristiwa-peristiwa hukum yang lainnya yang kuliah sebelumnya sudah kita kasih tahu, misalnya peristiwa-peristiwa hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, berkaitan dengan pelanggaran, berkaitan dengan kejahatan. Nah, maka akan ada fungsi eksekutif yang menjalankan hukum tadi yang sudah dibuat di awal, yaitu fungsi membuat hukum. Lalu kemudian ada yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan hukum. Nah, ini fungsi mempertahankan hukum terhadap peristiwa pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum, atau perbuatan melawan atau kemungkinan perbuatan melawan hukum. Nah, penegakan hukum pada peristiwa pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran dan perbuatan melawan atau kemungkinan melawan hukum hendaknya tidak hanya dimaksudkan sebagai mempertahankan hukum dalam arti tindakan represif semata, tetapi mencakup juga tindakan preventif. Nah, penegakan hukum secara preventif ini dapat dilakukan dengan sistem kontrol, supervisi yang kemudian memberi kemudahan dan penghargaan bagi mereka yang menjalankan ataupun mentaati hukum, gitu. Sebetulnya secara preventif ingin juga penegakan hukum ini bisa mencegah perbuatan melawan hukum ataupun pelanggaran hukum yang kemungkinan akan terjadi di kemudian hari, gitu ya. Atau masyarakat itu akan menjadi tidak mau melakukan pelanggaran hukum karena melihat orang-orang yang sebelumnya sudah melakukan pelanggaran hukum itu dihukum atau kemudian diberikan sanksi, begitu ya. Sehingga sanksi ini memberikan efek jera bukan hanya kepada si pelaku, melainkan juga kepada orang yang
belum melakukan gitu, perbuatan melawan hukum tadi gitu. Nah, dari yang tadi saya jelaskan itu sebelumnya, maka sebetulnya peradilan atau sistem peradilan ataupun penegakan hukum ini memang ada sedikitnya ada 3 fungsi begitu ya. Fungsi membuat, kemudian fungsi menjalankan gitu, dan juga fungsi melaksanakan atau menegakkan atau mempertahankan hukum itu sendiri gitu. Nah, dalam sistem peradilan ini ketiga fungsi tadi jika ditinjau secara bersamaan memang seolah-olah menjadi tumpang tindih. Akan tetapi ketiga fungsi tadi harus ada dalam sistem peradilan. Fungsi membuat, fungsi menjalankan, dan fungsi melaksanakan ataupun mempertahankan hukum yang sudah ada gitu. Dibuat terlebih dahulu hukumnya, lalu kemudian dijalankan apabila ada peristiwa hukum, lalu kemudian ditegakkan hukum yang tadi gitu kan, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan yang dibuat pada awalnya. Begitu, itu tadi materi tentang penegakan hukum ataupun 3 fungsi di dalam sistem peradilan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.